Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang nian, bahagia nian Cek Mila hari ini ketemu tentunya dengan pemirsa Pal TV dalam acara Anten-Anten Nunggu Buka. Dan pemirsa Pal TV, maaf nian Cek Mila lagi flu dan batuk, maklum musim ini ya. Tapi yang jelas Cek Mila bahagia hari ini karena Paca hadir di acara Anten-Anten Nunggu Buka. Dan tentu saya pemirsa Pal TV hari ini karena memang hari kedua bulan Ramadan, Cek Mila puasa tetap baik jalan ke. Dan temuan kita hari ini di 2 Ramadan 1445 Hijriah. Tentunya pemirsa Pal TV banyak nian hal-hal yang harus kita bahas hari ini. Terutama tema kita hari ini yaitu tip menjaga pahala puasa. Dan pemirsa Pal TV di mana berada, jangan lupa untuk galo-galo. Hari ini tamu kita, narasumber kita tentu baik yang tahun kemarin lah Cek Mila juga ya, tahun kemarin lah dan hari ini tahun kemarin lah juga masih bertemu, alhamdulillah sehat. Kita ketemu sama ustazah kita, Ustazah Umi Kalsum. Ya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ya. Karena ini masih puasa Ustazah, Cek Mila hari ini bahagianya pacak bertemu dengan Ustazah. Alhamdulillah. Tahun kemarin 1444 ya. Kita bertemu dan hari ini kita ketemu lagi. 1445. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun masih sakit-sakit, pemirsa Pal TV, Cek Mila masih bergoyor ya, ujung Palembang hari ini. Rewangi galo-galo karena memang tanpa pemirsa rasanya hampa. Iya. Dan tentunya pemirsa Pal TV di mana kita berada, acara kita ini didukung oleh luar biasa banyak nian. Antara lain Basnas Palembang, Lipo Group, Palembang Square, Palembang Icon, Catering Usaha Muda, Catering Sirli, Mega Wisata, Didi Paldian Wedding Organizer, dan Putri Pinang Masak. Jangan lupa juga kaget pemirsa Pal TV, ada kuis Ramadan dari Lipo Group dan Palembang Square. Jangan kemana-mana, tentunya pemirsa Pal TV kita bakal bahas tema kita hari ini tentang tema narasumber, yaitu tip menjaga pahala puasa. Ya. Dan Umi, ya. Ustazah, aku galak panggil Umi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ustazah, jadi tip menjaga pahala tuh mana sih? Ustazah. Jadinya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pal TV, Anten-Anten Nunggu Buka dimanapun berada, insya Allah senantiasa dirahmati Allah. Macam yang diomong ke Cek Mila tadi, bahwa tema kita hari ini adalah tips menjaga pahala puasa. Di dalam negara kita ini atau juga kebanyakan masyarakat kita masih dalam melaksanakan ibadah puasa itu sekedar gugur kewajiban atau sekedar ngembek sahnya baik. Padahal di dalam Islam tujuan kita berpuasa itu sebagaimana ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang sering dibacakan oleh banyak ustadz, banyak kiai memasuki bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan kita puasa itu adalah untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena tidak segala wong dipanggil untuk puasa nih. Betul. Jadi yang dipanggil puasa itu siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Jadi kalau kita merasa diri kita beriman kepada Allah, hari akhir mendirikan solat dan mengeluarkan zakat, maka wajib hukumnya kita berpuasa. Nah, wajib bisa galau. Ada 3 orang yang tidak wajib puasa, 3 kelompok. Yang pertama non muslim tidak wajib puasa. Yang kedua anak kecil wajib dilatih tapi tidak wajib puasa. Tidak wajib. Yang ketiga tuh wong ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Oh iya benar. Orang gila nah. Yang parah pokoknya. Yang parah. Caknya untuk sehabis pilek nih banyak caknya ODGJ nih. Ya. Nah, jadi wong yang dengan gangguan jiwa tuh tidak
bebani puasa karena Tidak jangan diwajib ke. Iya. tidak diwajib ke jangan ke puasa dia Iya. hukum negara hukum agama be kadang Iya. tidak kena ya. Jadi benar. ada tiga. Nah beruntunglah kita orang beriman ni waras ya, Waras, berintelektual pula. Nah wajib kita puasa. Iya. Puasa tu bahasa kita Cik Mila. Ya. Jadi Ada bahasa lain, bahasa Arab. bahasa Arab. Jadi kalau puasa tu bahasa Indonesia, bahasa Sanskerta. Sedangkan bahasa Arabnya saum atau siam jamaknya saum. ya. Menahan sesuatu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi kalau bulan Ramadan ni Cik Mila sesuatu yang haram yang halal kalau kita gawe ke siang hari jadi haram kecuali habis maghrib. Iya benar. Misalnya sepasang suami istri. Ya, tekwan siang hari haram kecuali habis maghrib. makan, minum. Lontong siang hari haram Ya. kecuali habis maghrib. Padahal halal itu. Hubungan suami istri kan halal. Benar. Cuman haram jadi siang hari kecuali habis buka. habis terawih, jangan habis buka, Ya, habis ya. terawih. Kan lu tak tahan lagi. Ay, jangan. Ya. Jadi itu. Nah, memang kita sah puasa kita menahan makan minum dan yang diomong ke tadi ya. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi dari segi hakikat ada yang lebih penting dari itu, yaitu kita harus memperoleh pahala yang sebesar-besarnya di bulan Ramadan. Itu. Karena bulan Ramadan ni Berlipat-lipat. Ramadan ni kan artinya membakar. Membakar dosa-dosa. Iya. Yang pertama dari segi kesehatan membakar toksin yang ada dalam tubuh. benar. Jadi sumu tasihu. Siapa yang puasa tu pasti sehat. Rugilah orang yang tak galak puasa tu rugi. Ya. Maka kita membaca karena di bulan Ramadan ini disebut juga bulan yang lebih indah dari 1000 bulan, ya. Masya Allah. Pahalanya sebesar itulah, maka rugilah kita kalau di bulan Ramadan ini cuman sah puasanya, gugur kewajibannya tapi hilang pahalanya. Ini yang kata Nabi tu, wong yang bangkrut itu adalah ketika Ramadan datang berlalu sia-sia. Iya. Dosa tak terampuni dan pahala tidak dapat. Kan rugi kita. dong. Karena beratus-ratus kali lipat 1000 bulan, bayangkan pahalanya. Di samping itu juga di bulan Ramadan ini kita harus menebar kasih sayang kepada sesama. Benar. Nah, jadi dalam konsep ustazah, dalam terminologi ustazah agak tinggi dikit. Enggak ya. dikit-dikit apa-apa saja ya. Jadi dalam terminologi ustazah tu supaya kita pahalanya dapat, biar kita gak dapat Lailatul Qadar pula Amin, ya. Allah. Biar apa la'alakum tattaqun tadi menjadi hamba Allah yang hamba yang bertakwa. bertakwa. Maka yang harus kita lakukan adalah di samping ngembek sah dan gugurnya kewajiban puasa kita dalam melaksanakannya, kita juga harus memperoleh pahalanya. Iya, iya, Nah, semoga. supaya pahala dah hilang ini dan kita dapat, ada yang harus kita jaga atau kita tahan juga. Dalam konsep ustazah tu puasa tu singkat lah. P-nya tu menahan pandangan. P. Menahan Pandangan, godul basor, jaga pandangan. Jadi di bulan Ramadan itu mata dijaga. Ya. Jangan dengar-dengar nak cuci mata ibu-ibu kita ya. Ya, tapi kalau nyuci pakai baju tak apa-apa. Tak apa-apa kalau kelilipan. Ya, atau kelilipan atau sembep cuci, Ya, cuci. pakai baju. Terus? Tak jadi masalah. Iya, iya. Cuci mata nih yang jelong-jelong nih. Oh, pandangan yang haram. Misalnya apa ya? Nonton drama Korea nah. berlebihan Nah, misalnya. itu. Jangan. Jangan. Iya, benar. Kaget ngapa? Kaget timbul syahwat dan lain Ya, sebagainya. betul, tak boleh. Juga jangan nonton sinetron yang menguras emosi, dengan nak nangis, dengan nak nangis. Tak boleh juga nak menangis, Ku menangis. Tidak apa-apa nangis asal dah ditelan, tapi kan emosi kita jadi terganggu. Benar, Kan. dah stabil jadinya. Ya, terus jangan nama-nama nyingoi wong jualan, ya, jual mangga, jual durian, jual segala Mana di sosmed ini ustazah, iya, makanya jangan dijingoi di Ya, sosmed benar. tuh. Kenapa? Kan siang kita harus nahan. Ya, benar. Biar tidak terbersit dalam diri kita hal-hal yang lemak buku Nah Ya, itu jangan. benar. Terus juga kalau bapak-bapak pergi bergawe kan ini godaan banyak. Betul. Ya. Tak semua wong pakai baju muslim, ada yang ngidap. Nah, jaga pandangan unduklah dikit. Ya, benar. Jangan sampai gak hilang pahala puasa kita. Oke. Di samping itu juga dari segi
filosofinya, pandangan itu bisa juga harta tahta wanita ya. Wow, Bagi panjang urusannya ini. panjang urusannya Iya, kan. benar. Harus dijaga galo Harus dijaga tuh. galo, Karena Ustazah. puasa itu kan mensucikan. Mensucikan. Kalau kita tidak pandai, kaget kita yang bukan hak kita ambil. Nah, karena tidak boleh. namanya terselik tadi, Ya. ibarat uji mek kita zaman bingen tuh, sejujur-jujur lah manusia, kalau dijingok ke duit 5 gepoknya hijau lah dulu biji matanya. Jemek kita dulu kan. Iya. Artinya mata perlu Harus dijaga. dijaga. Yang kedua itu bukan umi kalsem, bukan. Itu ucapan. Jadi gibah. Ya, nah itu. Selamatan insan bil hifzil lisan. Keselamatan manusia itu karena lisannya. Jadi pecah berkawan karena lisan. Betul. Pecah bersaudara karena lisan. Sakit hati juga karena lisan. Lisan. Jadi bahaya nih lisan. bahaya. Mulutmu adalah Harimaumu. harimaumu. Maka di bulan Ramadan membaca yang ada besti-bestinya grup rumpi, grup bergibah. Itu Stop di dulu. bulan Ramadan lebu dulu. Dilebu ke dulu. Bubar ke dulu lah. Bubar ke untuk grup dulu. itu. Bila perlu, kalau teras rumahnya biasa dijadi ke tempat ngumpul untuk ngerumpi, pasang papan Pindah. pengumuman. Oh, salah, Jangan pindah, sama bener, baik. bener juga, Pasang papan pengumuman. Papan pengumuman. Jadi Dilarang gibah. buat saudara-saudaraku senasib seperjuangan sepengerumpian besti-besti tersayang, misalkan Langkah-langkah. berhubung kita berada di bulan suci Ramadan, acara ngerumpi di teras rumahku dileburkan. Ya. Sampai waktu Berarti yang masih tidak buka itu dilebur. sampai waktu yang tidak ditentukan. Benar-benar Ustazah luar Jadi biasa. itu ya. Itu U. S. A-nya A-nya menahan amarah. menahan amarah. Godok. Berat juga ini. Berat. Tahu dah belajar jannah. Wong yang pandai menahan emosi atau amarah itu biasanya jaminannya surga. Ngapa sebesar itu jaminannya? Karena marah itu adalah salah sikok kendaraan setan. Ujiannya itu Jadi setan ini paling senang kalau nyingok kita marah. Iya, benar juga. Dia paling senang. Dan syaitan itu masuk ke pembuluh darah kita. Dia bertata di hati, di akal, dan mencari jantung hati kita, rongganya yang kosong. Ya Allah. Untuk dia berbisik, yuwaswisu fi sudurinas. Berbisik ke dalam hati manusia. Kalau kita emosi, dia senang tuh. Dia ikuti permainan akal pikiran kita dan dia kendalikan. Maka kata baginda Rasul di dalam kitab Tabiul Ghurab ini dijelaskan bahwa kalau orang emosi itu biasa saraf urat otot tegang. Mata jadi abang, kalap bahasa kita. Maka ngomong pun dia tidak terkendali. Jadi walaupun belum puasa dia tidak dikerangkeng, tidak sebenarnya masih dia. Yang dikerangkeng itu mungkin gedenya, buyutnya. Yang cocok-cocok itu masih. Cicing-cicingnya masih melus. Maksudnya tidak juga cak itu. Maksudnya tuh yang mengkerangkeng syaitan itu adalah kita dewek dengan puasa kita itu. Iya. Mungkin yang hakikinya Allah yang ngerangkengnya. Tapi yang sifatnya mungkin itu masih kelihatan. Agak sara ya. Agak sara. Iya benar. Nah, makanya kita tuh nak puasa tuh sebenarnya. Iya benar. Jadi emang dari niat dulu lah, dari kita jadi, pas sahur. Marah tuh tidak boleh, Cik Mila. Memang di bulan Ramadan ini kan dibagi 3, 10 lagi pertama, 10 lagi kedua, 10 lagi ketiga. Yang paling banyak godaannya itu? Godaannya 10 lagi ketiga. 10 ke hari. Iya. Banyak bapak-bapak tertekan batin. Ibu-ibu kena darah tinggi. Bapak-bapak tertekan batin, tiap balik ditanya THR. Iya, lah cair belum? Cair belum. Nah, iya bener cemas juga, dia tertekan batin. Tidak dijawab, bini nanya, dijawab, bini merepet. Laju. Hebut. Yang kedua, ibu-ibu banyak kena tekanan darah tinggi itulah. Kadang rumah tetangga mampu nastar. Rumah kita mistar lagi Ramadan. Iya bener. Rumah tetangga mampu 8 jam. Rumah kita sejam lagi Ramadan. Nah, anak balik, mama kapan dedek beli baju? Kaget lah nunggu bak kau sewing ke anak lah kena marah. Iya, banyak jadi ya. Jadi buat pemirsa Pal TV jangan marah-marah, khususnya kepada anak. Anak tidak tahu dereti. Iya, tahu dia masih kecil. Tahu dia makan. Jadi jangan dimarahi, diepuk be. Diepuk baik. Kaget nak ya. Kaget kita borong kalau mall itu. Iya, nanti kau mal-mal ya kita borong. Tekan mall-mallnya. Nah, jadi
marah tuh itu membatalkan pahala puasa. Ngatal tuh. Misalnya kalau di kantor sama pacar yang pucuan jangan marah bawahan, Iya. yang bawahan Jangan bertingkah. jangan muat pucuan marah. Iya benar. Kan Cik. Jangan bertingkah. Kan antara atasan dan bawahan itu kan tidak bisa dipisah-pisah. Betul juga. Coba bawa baju, maki atasan beda maki bawahan. Ya, ustazah. Nah, telongo. Iya, Iya, maki bawahan beda maki atasan cengkemong. Iya, aduh, bahaya ini. Jadi aduh galo. Ada galo maksudnya. faedahnya dan Iya. maksudnya. Oke, jadi itu tadi pemirsa Pal TV, artinya memang menjaga pahala puasa ini gampang-gampang susah. Jadi balik-balik ke kita dewe, balik-balik ke kita mak mano cara jagonya. Artinya di bulan puasa ini lah kita ditempa untuk menahan hawa nafsu kita. Apapun itu, ya abaikan saja, skip ujung zaman hari. Di-skip Diem lebih baik. Diam lebih baik, atau istighfar ya. Istighfar. Kalaupun itu ya urut dada istighfar dan lain sebagainya, ustazah. Betul. Ya. Iya benar. Nah jadi artinya juga kalau misalnya untuk memastikan bahwasanya puasa uang itu diterima itu dijingok dari aponya ustazah, kira-kira Yang tempaan jelas dia selama ini. selama bulan Ramadan kan ngasok ke lapar, Ya. haus, setidaknya punya sifat empati dan simpati kepada sesama yang kekurangan. Di Galak beri, sedekah. Iya, galak sedekah. Terus di bulan Ramadan juga kita disuruh untuk pandai mengendalikan hawa nafsu. Yang tadi kan amarah, asalnya kan syahwat. Syahwat. Nah, syahwat itu bukan berhubungan suami istri tapi makan, minum dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang kita dari habis sahur sampai jam-jam cak ini masih pacak nahan, kaget dengar lagi di pasar beduk. Kalau di pucuk meja kita borong teko meja-mejanya kadang tuh ya. Iya. Nah, kenapa? Karena tadi kita belum bisa menahan hawa nafsu yang lain Iya, ya. padahal pas lado di rumah nggak perlu dimakan, terbuang kan ujungnya. Aneh ya. Nah, maka kita juga disuruh untuk pandai-pandai menata tuh bahasa kita tuh menghemat ya segala macam. Memanage lah bahasanya. Haus lapar memang betul, tapi ketika kita buka itu secangkir itu sudah. Kurma siko. Iya, maka Nabi ngajari jangan langsung hantam komo. Tapi kita pertama minum dulu dengan air manis ya, macam teh manis atau sirup atau segala macam. Habis itu kita makan kurma, kan Ya, anjuran Rasul 3 biji. Sholat dulu maghrib, baru kaget diatur. Nah, kalau empat gitu kan tidak. Iya. Langsung lanjak berat laju. Baba bingkas sebenarnya. Yang ringan berat lanjak ke galo. Tekan jat perut. Iya. Ujung-ujungnya mengkayangan. Senep dak pacak terawih. Nah, itu ujung-ujungnya. Memang itu gawe setan tadi. Iya, dan itu masih banyak di tempat kita nih. Makanya kita mana caranya Ramadan tahun ini harus lebih baik dari Ramadan tahun kemarin. Jadi ada peningkatan ustazah itu. Itu asa yang syahwat tadi, nafsu tadi, itu baru dari segi makan minum kita ya. Cuman kalau dari segi yang lebih lebar lagi, menahan syahwat terhadap perhiasan-perhiasan dunia lainnya yang bisa membuat kita menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, itu juga tidak boleh. Jadi, apa implikasinya dari Ramadan ini setelah Ramadan? Kaget tanda puasa kita diterima, berubahnya tingkah laku kita. Nah, yang tadi galak korupsi, tidak lagi. Iya. Yang tadi galak halal haram hantam, tidak lagi. Tuh, ya. Jadi yang 11 bulannya itu yang kejingoan kaget. Iya, Ramadan ini pendidikannya hasilnya 11 bulan. 11 bulan. Wih, menarik nih pembicaraan kita tentang namanya menjaga pahala puasa. Masih banyak bahasan kita pemirsa Pal TV. Tentunya jangan lewat ke sudah ini kaget ya. Ada pertanyaan juga ada kuis untuk galo-galo pemirsa Pal TV. Jadi jangan kemana-mana, tetap di anten-anten Nunggu Buko. Ya, pemirsa Pal TV, balik lagi bersama Cek Mila dan juga Ustazah Umi Kalsum dalam acara kita Anten-Anten Nunggu Buko setiap hari sore. Dan ini di 2 Ramadan 1445 Hijriah. Dan masih dengan tema kita menjaga pahala puasa. Untuk pemirsa Pal TV yang nak bertanya diaturi baik
di 0711380022 dengan tema kita menjaga pahala puasa. Dan ingat, kita bakal ada kuis KG dan kuisnya berhadiah luar biasa Rp250.000. Wow, menarik sekali. Jadi harus peloi dan mungkin didengar ke ya apa-apa yang menjadi tema kita hari ini, perbincangan kita tentang menjaga pahala puasa. Ustazah, cara menghindari perilaku yang dapat mengurangi pahala puasa itu sebenarnya gampang-gampang susah. Tapi kan berarti dari dalam diri kita dulu, Ustazah. Ya. Nah, itulah yang mana caranya, Ustazah? Apa kita tuh selalu, kita kan enggak selalu namanya kita manusia, balik lagi manusia. Manusia ini kan lupa dan hilap. Nah, kira-kira tips yang supaya kita tuh tidak melakukan perbuatan dosa. Ya. Itu mana, Ustazah? Jadi di bulan Ramadan ini kan sudah diatur oleh Allah ya. Memperbanyak kita menjaga sholat tarawih kita. Ngapa kita menjaga sholat tarawih? Biar hakikat dari sholat itu kan fasya anil fasya wal munkar kan. Salat tanha anil fasya wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Semakin kita memperbanyak ibadah sholat di samping sholat wajib, ditambah dengan tarawih, setidaknya kita memposisikan diri kita untuk menjaga diri kita untuk tidak berbuat keji dan tidak berbuat yang munkar, tidak berbuat yang keji untuk diri kita dewek maupun munkar untuk orang lain. Kalau fasya itu kan untuk diri dewek ya. Nah, jadi itu sholat. Yang kedua, kita dianjurkan untuk tadarus Quran, banyak-banyak baca Quran. Karena Al-Quran itu adalah imam bagi kita. Dan kita memang harus mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi kalau kita rajin ngaji, khususnya di bulan Ramadan ini, baik dewean, berkelompok, di rumah atau di masjid, waktu untuk kita, contoh je waktu untuk kita nak ngerumpi tu tak kate. Tahu-tahu habis tahu lah sore. Waktu untuk kita nak nyengal-nyengali harta tetangga tu tak kate. Wong kita ni kan kepo. Galak genti kepo, galak ngenti hor dia ngenti kursi ngenti. Ambal tu kan nak bulan puasa ni kan. Apalah dak bulan lain. Kesian tetangga kita yang yang dah ada duit yang butuh nyengal-nyengal lah dia pasal Palembang terjelam-jelam ya. Cak iwak. Tunjuk. Nah, tapi kalau misalnya kita isi dengan baca Quran, kita tidak ada gawe nak nyeli-nyeli waktu. Jadi ya yang berikutnya lagi sedikit-sedikit bersedekah. Iya ngenjak takjil ke masjid apa segala macam. Dengan sibuknya kita bikin makanan untuk ngenjak takjil tadi atau juga untuk makan minum kita ngenjak tetangga dan lain sebagainya. Waktu untuk kita bermaksiat kepada Allah, bermaksiat juga untuk diri kita dewa itu tidak ada. Itu yang penting. Jadi pahala puasa kita tuh terjaga, ditambah dengan amalan-amalan tadi kan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Jadi itu positif. Jadi walaupun juga misalnya misalnya ada yang katanya kalau ngaji itu tidak ada benar itu hanya kaget berdosa, Ustazah. Padahal kan di bulan puasa ini kan satu ayat pun kita baca pahalanya berlipat-lipat, Ustazah. Jadi apa yang namanya membaca kitab suci Al-Quran itu kan ada tahapannya. Ada yang belajar dari Iqra, ada yang belajar yang ngajinya nengabas, belajar tajwid ya. Yang sudah mahir silakanlah dia pakai mic luar kalau di masjid. Ya, yang kan memang yuratilul Quran tartila, baca Al-Quran itu secara taktil ya, cara tajwidnya bagus. Tapi bukan berarti yang belum paham tajwid tidak boleh ngaji, silakan. Itulah gunanya kita tadarus kan asal kata dari darosa, ya durusu. Tadarus itu belajar. Madrasah tuh tempat belajar, sekolah. Tapi jadi juga makin mic besar maksudnya. Kalau yang masih belajar, tidak usah pakai mic luar, pakai mic dalam. Kenapa pakai mic dalam? Kalau dia ngaji tajwidnya salah, yang benarnya cukup yang dengar di dalam masjid itu baik. Nah, tapi kalau yang ngajinya bagus, murotalnya bagus, tahsinnya bagus, pakai mic luar,
jangan kita larang. Yo, Dia yang ngaji dapat pahala, kita yang dengar juga dapat pahala. Bener. Nah, Cuma kalau kan- yang ikut, Jamila, Iya. nggak usah pakai mic. Ya, wah. Ya Ikut satu pakai mic. kadang-kadang emak-emak ini kan, mek ini kan kalau tak ada urusan ustazah, kalau belumlah sebelum lah makin mic besar. Padahal sebenarnya salah. Sebenarnya tidak salah. Nggak itu tuh. salah, dibagi Tapi 3 alangkah kelompok lebih baiknya, tadi. ustazah. Iya. Karena kaget yang denger itu lagi berosong ngatain. Iya. Bener tak ustazah? Benar. itu? Jadi benerlah dibagi 3 kelompok tadi, 3 kelompok yang tadi. mahir, Yang mahir. yang belajar, yang ikut, Benar. yang belajar tajwid, yang ikut. Iya. Jadi pemirsa Pal TV yang nak bertanya diatur baik, masih kami buka di 0711 38 0022 bersama Cik Mila dan juga Ustazah ya Umi Kalsum yang sudah banyak yang jelas dengan kita galo-galo untuk menghindari dan menjaga amalan-amalan puasa kita nih biar dapat pahala Cik Tuna. Jadi apapun caranya banyak ke aktivitas bela. Jangan sampai nak ganti aktivitas akhirnya nak ngatai wong. Aktivitas positif yang jelas. Bener, aktivitas yang positif, ibu-ibu pengajian lah bener itu. Tapi yo juga pengajian terus kayak di rumah laju tinggal. Ayo, laju nak baca buku. Nah, ada jualan juga beli baik. Nah, lu tahu. Pas nak beli habis. Nah, mak itu lah. Laki nak buku cuma ada kolang-kaling tu lah. Iya, jadi cara menjaga kebersihan hati juga Ustazah. Misalnya kita ya malu lah tadi hasut iri dengki kan. Iya. Tidak terlepas dari kita. Iya, Terutama benar. nih ibu-ibu nih, terutama ibu-ibu kita nih lah. Wanita-wanita ini yang lebih sensitif dengan hal-hal kayak Iya. itu Ustazah. Nah, apa kita harus memang mendep di rumah itu tidak juga. Oh, tidak juga. Karena kan lewat handphone Ustazah. Handphone ini kan genggaman, nyingokin Iya. sosmed ini itu juga nimbul ke hasut iri dengki. Itu mak mana Ustazah? Kadang-kadang ada orang tuh mak, kapan nak buka nih dijingok ke makan di sini, buka di sini, bukbel. Berambokan. Berambokan. Nah, ada yang posting-posting kayak itu mak mana Ustazah? Ya, sebagusnya di bulan Ramadan ini, sebenarnya tidak bulan Ramadan, bulan lain juga, Iya. yang namanya bermedsos bijak, Iya. itu bermedsos itu untuk yang happy-happy baik. Iya. Tidak perlulah berambokan. Apalagi Karena makanan. kalau kita berambokan di medsos, maka sebanyak kawan yang ada di medsos itu harus kita bagi. Harusnya. Oh, kayak itu Ustazah. Harusnya, Nah, iya. mantap. Makanya kalau kita masuk ke di medsos makan di mana, harus Iya. kita ajak kalau kawan-kawan yang di Iya, medsos kepalangan. tadi. Karena dia lah nyingok kan mungkin dia ngilang. Nah, inilah yang kita tidak pacak nutup teknologi Betul. digital masuk ke ruang rumah kita. Iya. Cuman kita bisa bijak dalam memakinya. Memosting apapun itu. Contoh, postinglah hal-hal yang bermanfaat. Iya. Kalau misalnya kita Ilmu. posting lagi tahajud, lagi apa? Tadarus tadi, bagus. Biar orang tergerak nak melok ngaji. Bener. Tadarus tentang pengajian, lagi kumpul di masjid rami-rami, bagus gitu ngajak orang untuk rajin ke pengajian. Iya. Tapi kalau misal ini contoh, sekedar ngejual pengemis 2000 pia nak minta dipoto masuk medsos. Iya bener. Iya. Tak ada pula apa namanya kata-katanya di situ. Iya bener. Senangnya berbagi hari ini. Iya. Kapan kita jum besar ke fotonya 2000 pia. Allahumma. Nah, itu namanya berambokan pamer dalam Pamer. Islam tidak boleh. Itu tidak Karena sifat pamer itu akan menjadikan wong yang jingoknya pertama istighfar. Iya, dia pasti Ya istighfar. Allah, ini natang ke dosa. Oh, Yang ya kedua Allah. bagi wong yang awam, yang kawan-kawannya bisa tumbuh sifat iri dengki. Betul. Age dia ngubek lakinya dak kate duit, ujungnya korupsi, ribut. Korupsi, bener. Kaget dia omongin mak ini, emang gue pikirin. Itu kan mereka, tidak bisa aja itu. Iya. Ilahnya karena kita. Bener. Ilahnya tuh karena kita. Bener, Penyebabnya tuh. Maka berbijak dalam medsos tuh penting. Bener. Jangan asal-asal be. Jangan, Kira-kira ya. kalau posting ini nimbul ke iri dah orang. Bulan puasa posting makanan. mau Kadang-kadang ini, mau ini. gawenya tuh bagus. Bener. Bagus. Tapi dimasuk ke medsos macam-macam tanggapan wong. Betul. Contoh, yuk tahajud. Nah, senangnya telah tahajud. Nah, Apa rembean wong? iya. Pertama, tergantung di niatnya ada apa tidak. Ngamboi. Ngomong Kedua, cak dia dewe alim. Ketiga, cak dia dewe tahajud. Iya. Yang keempat, untuk urusan ibadah cukup Allah sama kita yang tahu. Kan cak itu. Sebenarnya. Jadi bijak bermedsos tuh yang ya, ini baik yang
happy baik Happy tuh. baik, yang berbagi. Kita posting. jadi. Bener, yang mengajak kebaikan itu ya tidak apa-apa Iya. lah Ustazah ya. Ketika postingan kita bikin wong jengkel, postingan kita bikin wong igi dengki. Itu dosanya balik ke kita Ustazah. Itu menghilangkan pahala puasa kalau di bulan Ramadan. Astagfirullah, nah makanya ya kita saling inget ke lah namanya Iya. ya. Kadang-kadang ya namanya manusia, kadang-kadang, ya ini kan handphone aku, ini kan sosmed aku, ngapain? Ya memang, tapi kan di Karena itu termasuk kemenahan ucapan tadi. Oh. Karena kan kalau di HP, di gadget, itu kita tidak acak ngomong langsung. Bener. Tapi omongan kita diwakili oleh jari kita ngetik. Nah. Jadi sama baik. Bener. Jadi ucapan itu tadi jangan jari dulu yang keduluan. Iya. Nah, jadi dipikir ke dulu. Masih kita tunggu kok yang nak bertanya di 0711 38 0022 pemirsa Pal TV. Ini masih di Anten Nunggu Buko di hari kedua bulan Ramadan 1445 Hijriah bersama Ustazah Umi Kalsum yang sudah ya sosok beliau ini sudah kemana-mana warawiri ya. Beliau selalu tausiah memberikan hal-hal baik, contoh-contoh baik. Dan insya Allah ini yalah salah sikok Ustazah wanita terkenal di Sumsel kita. Dia tuh ribe 0711 88 0022 ya. Untuk yang nak bertanya tentang menjaga pahala puasa. Jangan lupa juga kali ada kuis ya, persembahan dari Lipo Mall dan juga Palembang Square yang bakal bagi-bagi duit lah untuk kita untuk beli takjil jadilah kurma. Ya dak Ustazah? Cukuplah 250. Iya benar 250. Beli baju tak cukup. Nah, yo jadilah untuk takjil baik. Karena kayak pahalanya berlipat-lipat juga yang kuis ini ya. Diatur dibayar di 0711 38 0022 tadi berbunyi terus ya. Tapi caknya malu-malu ya nak bertanya enggak apa-apa ya. Cek bila beda malu jadi gilo ini ya. Astagfirullah. Nah, pemirsa juga nak bertanya kayak diatur dibayar pokoknya banyak lah ya kuisnya kayak kita tanya ke kayak. Nah, Ustazah, kalau misalnya bulan puasa ini kan kita berbuat apa baik jadi hal kebaikan dan menjadi pahala untuk kita membuat kebaikan jadi pahala. Membuat kebaikan entah itu nak sedekah berapa baik. Iya. Cuman tadi dosa di pesos setengah 2.000 saya. Iya, malu-malu ke sana. Ngajar, cuman mungkin duit dia 2.000 itulah Ustazah. Alunian dia nak sedekah nak lagi kita nak ngomong ya Ustazah. Nah, juga di bulan puasa ini kan kalau kita puasa terus juga kita melakukan hal-hal baik misalnya ibadah dan tarawih dan lain sebagainya. Nah, apalagi amalan-amalan yang pacak kita lakukan Ustazah di bulan puasa ini. Yo, kata baginda Rasulullah man kita ngenjuk makan wong berbuka, maka dapat pahala cak wong buku yang puasa itu. Iya. Jadi kita dapat pahala lagi. Jadi misalnya wong itu puasa, buka, wong itu banyak pahalanya. Wow. Itu kita dapat juga sebesar yang dia dapat. Makanya kita ngenjuk takjil tuh ya. Kemudian juga berzakat, zakat tuh, zakat mal, zakat fitrah, itu penting itu. Penting ya. Ada nak bertanya Pak ya, kita terima dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya. Halo Ibu. Di pasar apa nih? Apa di tempat jualan takjil? Ya. Bapak. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Pak? Dengan Gunawan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diatur Pak. Gunawan, Pak Gunawan diatur. Ya, diatur Pak. Bertanya Pak. Pak Gunawan. Halo. Ya, diatur Pak. Bertanya Pak. Darmawan. Hah? Iya, volume TV-nya Ini Pak. nak bertanya Mak. Ya, boleh. Bertanya dengan Cak Umi. Ya. Bagaimana Pak Gunawan? Iya Pak. Ayo Pak. Untuk meningkatkan pahala puasa ini kita harus ngapa baik ya. Oke. Biar pahala puasa kita diterima, puasa kita di lipat ganda ke pahalanya itu trik-triknya tak mana ya. Ya. Oke Pak Gunawan itu Pak Gunawan. Ya, terima kasih Pak Gunawan di Pusri ya.
Mana caranya Ustazah ningkat ke amal pahala puasa ini biar berlipat gandong. Amin. Yo. Jadi di samping kita puasa menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita harus menghindari yang kelima tadi, menahan pandangan, menahan ucapan, menahan amarah, dan yang terpenting lagi mengendalikan nafsu syahwat. Jadi itu penting. Kalau 5 hal ini kita gawe kita tahan, kita jago, insya Allah pahala puasa kita akan terjaga. Walaupun itu sulit. Insya Allah pahala puasa kita terjaga. 5 hal ini paling sulit, Cik Mila. Tapi mau tidak mau harus kita hindari, jangan sampai pandangan nyingok yang tidak, ngomong basing baik, amarah yang tidak terkendali, jangan syahwat yang menggebu-gebu. Nah, itu harus kita minit sedemikian rupa, harus kita kelola. Yang pacak ngelolanya diri kita dewe. Sehingga pahala puasa itu kita dapatkan, dan sehingga puasa kita tidak hanya sah puasanya tapi juga dapat pahalanya. Itu insya Allah la'alakum tattaqun, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ningkatkannya itu tadi, mulai dari hati, pikiran kita, fokus bertanya ke dalam diri kita, yang ku gawe kini hilang ndak pahala puasa itu. Kalau kulaku ke hilang ndak pahala puasa. Jadi biasa kita bertanya dengan diri kita dewe, kaget jawabannya juga akan kita dapatkan. Benar. Iya. Jadi itu pemirsa Pal TV Pak Gunawan, artinya kita dewe ngendali ke hawa nafsu kita, Pak. Kalau memang itu perbuatan itu bakal mengurangi pahala yang bakal kita terima ya untuk meraih kemenangan, kaget 1 Syawal kaget ya tidak usah digawe ke atau istighfar baik. Pokoknya astagfirullah selama bulan Ramadan nih jago-jago lah dia. Jaga diri. Pokoknya walaupun berat, walaupun berat. Karena kita bakal dapat kemenangan itu sulit. Dan ujiannya, cobaannya harus kita lewati. Kan seperti yang dia omong ke Rasul, kamin saimin laisa minal ju'i wal atas tadi. Banyak umatku tuh puasa cuma dapat lapar dan haus, Be. Nah, pahalanya gugur karena dia tidak pacak nahan pandangan tadi, tidak pacak nahan ucapan, tidak pacak nahan amarah, dan tidak pacak kendali ke syahwat tadi. Jadi memang manusia ini tempat apanya itu salah dan dosa. Tapi semaksimal mungkin kita netralisir itu supaya di sebulan inilah. Ini yang kata Nabi, kulubani Adam hotok, hirul hotok, tawabun. Nah, sebaik manusia itu tempat salah, tempat lupa, tapi sebaik-baik manusia yang bersalah itu yang galak bertaubat. Nah, itulah. Pemirsa, mumpung bulan Ramadan, banyak-banyak tobat. Banyak-banyak tobat. Pemirsa, sebelum kita tobat nih itu tengok dulu yang tobat ini. Ya tuh, Ibe. Ya, alhamdulillah pemirsa Pal TV masih bersama Cemila dan juga Ustazah Umi Kalsum dalam acara Anda nunggu buka kita hari ini di 2 Ramadan 1445 Hijriah. Dan tentu baik pemirsa Pal TV, untuk yang bertanya mungkin masih ada kok 2 pertanyaan, boleh di 0711 38 0022 dan masih membahas masalah menjaga pahala puasa. Pahala ini memang harus kita rebut pemirsa ya di 1 bulan ini. 1 bulan Ramadan ini, jadi jangan sampai kita lewat ke rugi kita ya. Jadi mana caranya pahala-pahala itu kita rebut, kita mbek, dan nah itu tadi ya, ujian-ujiannya sangat berat sekali, menggoda sekali ya. Jadi jangan percaya bahwasanya setan itu dibelenggu, masih ada sampai kura-urat nadi uji Ustazah. Artinya masih ada godaan-godaan untuk berbuat dosa, berbuat salah, dan padahal kita dituntut untuk memperbanyak pahala. Nah, itu harus kita jago semaksimal mungkin dengan cara yang disebut ke Ustazah tadi sudah ya. Artinya kita mana caranya nahan ya. 3 tadi Ustazah ya. 4
4 malah ya, untuk kita jago nih ya, jangan sampai dan itu lolos dari diri kita. Mak mano caronyo tadilah dijelaskan Ustazah, dan tip-tipnya amalan-amalannya juga sudah dijelaskan. Artinya balik-balik ke diri kita Ustazah ya. Apapun bentuknya kita memang ya itu tadi namanya kehidupan. Namanya perjuangan. Namanya perjuangan ya. Kalau ada katik lagi ujian atau godaan atau cobaan ya mati. Ya. Iya Ustazah, ada endingnya itu. Tapi mak mano kita mensiasatinya itu yang perlu kita strategi ke begitu ya pemirsa. Nah, terutama kita nih ibu-ibu wanita ya, karena kita nih sama-sama wanita ini akan sangat berat sekali digoda ya. Iya, betul. Ada yang namanya makhluk syaitan rojim itu ya. Nah, jadi Ustazah minta tip-tipnya lagi Ustazah. Kalau memang tadi itu sudah kita ada ke kegiatan-kegiatan, sebelum kita masuk kuis ya pemirsa, kegiatan, aktivitas dan lain sebagainya. Nah, membuat kita ya tadarus, kita pengajian ya, kumpul dengan wong-wong yang hal baik di masjid. Nah, kira-kira kalau memang tidak katik perkumpulan yang cek itu sama mana Ustazah di rumah baik. Padahal di rumah itu juga banyak juga godaannya Ustazah, dari laki, dari anak, tetangga dan lain sebagainya. Nah, apakah kita juga harus ya kita harus tawaduk dalam arti bermunajat dengan Allah, artinya ya Allah lindungilah aku bulan puasa ini dapat pahala, dapat ini cak itu nah Ustazah. Sebenarnya di rumah kalau misalnya kita tidak ke masjid ya, apa masjid mungkin karena kan katanya wanita itu akan lebih baik jaraknya sholat jauh di rumah ya mungkin. Ustazah ya. Iya, jadi memang abdolnya sholat wanita itu di rumah dulu pada zaman kalau sholat wajib di rumah ya. Tapi tidak menutup kemungkinan berjamaah di masjid. Karena hadis tersebut turun pada masa itu masjid masih sedikit. Ya. Dan umat Islam juga masih sedikit. Dan juga kebanyakan bapak-bapak zaman Rasulullah, di zaman Rasul itu para kaum laki-lakinya sholatnya terfokus ke masjid. Jadi masjid itu penuh. Lanang galau sampai keluar-keluar. Ya. Kalau kita ibu-ibunya, wanitanya pada masa itu nak sholat ke masjid pula, pertama tidak muat, kedua kan tidak boleh menggoda pandangan, dan yang ketiga juga takut ada fitnah. Kan jaraknya jauh-jauh karena masjidnya kan jauh-jauh jaraknya pada masa itu. Tapi dari Aisyah juga dijelaskan bahwa Rasulullah pernah ngomong jangan dilarang kaum-kaum perempuan untuk memakmurkan masjid Allah. Nah, kita ambil atau ubah ayat 18 innama ya'muru masajidallah antum minuna billah wal yaumil akhir wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Jadi kata Allah makmurkan masjid-masjid Allah. Itu tidak diomongkan laki-laki atau perempuan, tidak diomongkan. Tidak. Jadi kata Allah ya'muruna masajidallah. Jadi makmurkan masjid-masjid Allah. Apabila kau yang beriman pada Allah dan hari akhir yang ngeluar ke zakat, yang niri ke sholat dan ngeluar ke zakat. Nah, jadi maksud dari ayat ini adalah bahwa kita kaum perempuan juga punya kewajiban untuk memakmurkan masjid Allah apabila masjid di tempat kita itu sepi, sunyi, senyap. Jadi kita punya kewajiban. Yang seharusnya kalulah ya wong lanang di sekitaran masjid itu sadar kan minimal 40 hubungan dia tuh. Iya. 40 hubungan wong lanangnya harus sholat wajib di masjid. Di masjid. Ya, sholat wajib di masjid. Kalaupun tidak sanggup 5 waktu minimal isya sama subuh. Maghrib, isya, subuh kan cek itu. Nah, di zaman ini lagi masjid banyak dekat-dekat. Dekat-dekat bersaut-sautan. Ya sudah sewajarnya para ibu-ibu wanita, ibu-ibu juga ikut andil dalam memakmurkan masjid Allah melalui pengajiannya, melalui lembaga pendidikannya, karena tidak semua wong tuh lulusan pesantren atau juga TPA. Jadi masjid itu bukan hanya tempat untuk sholat baik, tapi juga lembaga pendidikan. Jadi zaman Rasul kan nyusun strategi dan lain sebagainya. Iya benar. Jadi berarti dak do kena lagi di zaman sekarang. Sudah tuh kalau kita kata Cik Mila tadi ibu-ibu, kalau misalnya dia tidak ada perkumpulan di masjid, misalnya rumahnya jauh dari masjid, di rumah itu gawe paling banyak.
sebenarnya. 24 jam tuh tidak selesai-selesai. Tidak bergaji pula ibu-ibu. Kita gawe ke dengan ikhlas, gawe di rumah. Tapi di dalamnya kita sudah tadarus Quran, Bener. kita sudah terawih, Ya. misalkan. Nah, masak ke sudah masak, keluarga itu kan pahalanya besar. besar itu Iya, Ustazah. besar pahalanya. Oh, jadi Pahala ibu paling masak besar Bu, jangan tuh. beli Bu. Iya, pahala sekali paling- yang beli, ya benar. Pahala paling besar tuh Cik Mila, Iya. itu ibu-ibu tuh sebenarnya ada di depan mata dewe. Oh, iya. Ngurusi rumah, Tanggo. Nah, bukan dari rumah ke tanggo. bukan. Beda Beda. Iya benar-benar. Rumah tanggo seutuhnya. Jadi ibu masuk jangan beli keluarga. baik. Jadi jangan nak beli baik, pokoknya masak. Karena masak juga keluarga makan serumah rayo. Dapat Itu pahalanya. bersih-bersih dan lain sebagainya. Kalaupun juga ibu-ibu tidak puasa, misalnya datang bulan kan Ustazah, Masak ke orang puasa, itu berpahala. katanya pahalanya sama dengan ibu puasa Ustazah. Iya, Benar menjauh Ustazah. makan puasa kan. Oh, nah, Nah ibu-ibu. terus apa jangan lupa ngeluar ke zakat, baik Zakat. zakat fitrah maupun zakat malnya. Betul. Mulailah dihitung-hitung ponjen-ponjen. Benar. Nah, Yang dua juan ben tuh metu kelagalo. simpenan bingan itu ya. Iya. Emas-emas cupaan tuh metu Iya. kelah. Teleponnya jual ke untuk lebaran. Itu Bukan hitung zakat kelagalo mal. metu kelah zakatnya. Iya iya iya. Kami iya. berdua siap nerima. Ya benar itu ke Ustazah. Jadi kita nginget ke Ustazah ya benar. Jadi ibu-ibu di rumah jangan khawatir, pokoknya apapun pahala itu pacak kita buat di bulan puasa ini. Entah itu kita di rumah tangga baik, ngurus keluarga, ngurus anak, ngurus laki ya, ngurus orang tua apalagi. Cuman kalau lakinya enggak puasa, Ya. enggak wajib bininya masak. Nah, ini harus tegas ini Iya, Ustazah. enggak wajib. Yang di luar sana Misalnya kita puasa, kan puasa Ramadan wajib. wajib. Kalau puasa sunat, lakinya gue batal ke? Iya. Tapi kalau puasa wajib, jangan coba-coba, boleh nyombong dikit kita. Iya benar. Oh. Sapel lo. Iya. Jadi kita puasa nih, nyipsa puasa. Laki tidak puasa. Laki tidak puasa, je laki. Dia masak gitu, suruh masak dewek. Buat ke kopi. Buat kopi. Oh. Kenapa? Karena orang puasa tak boleh masak kau tak puasa. Berdosa dia. Dosa. Oh, Apalagi itu. orang lanang. Nah itu lanang di luar sana ya. Lanang luar Nggak sana. tahu di mana itu singo kata. Iya. Jadi banyaknya amalan-amalan yang harus kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini, pemirsa Pal TV. Entah itu tadarus, pengajian ya. Kemudian juga kita berbuat baik, keluar ke sedekah dan lain sebagainya, itu berlipat-lipat pahalanya. Jadi jangan takut-takut bulan puasa ini, pokoknya keluar lah apa yang pacak dinjuk-kenjuk ke. Sedekah ke pokoknya pemirsa Pal TV. Nah, pemirsa Pal TV di mana kita berada saat ini ya, seperti janji yang di awal tadi Cik Mila ngomong, kita bakal ada kuis, dan kuis ini luar biasa ya, persembahan dari Lipo Mall dan juga Palembang Square. Nah, Lipo Mall ini bakal nunjuk kita uang sebesar 250.000 kalau Anda bisa menjawab pertanyaan yang kami berikan. Seperti itu Ustazah. Yes. Wow, baik nih yang kita. Mak Kok itulah. pahala juga kita melok, walaupun yang ngenjuk tuh wong kuis Lipo Mall ya. Iya. Oke. Baik pemirsa Pal TV, kita akan tentunya masuk ke kuis Lipo Mall dan Palembang Square. Kuis Anten-Anten Nunggu Buko dipersembahkan oleh Iya, kembali lagi di Anten-Anten Nunggu Buka dengan kurma kuis Ramadan, persembahan dari Lipo Mall dan juga Palembang Square. Oh my God, sudah siapkah penelpon ini mau menjawab pertanyaan dari kita Ustazah? Iya. Karena memang, Cepat dia. iya kalau soalnya, nah, jangan lupa, no, belum lah aku nyebut ke passwordnya pemirsa ya. Untuk yang penelpon ini, Palembang Square Mall, dijawab dunia belanja hiburan keluarga. Halo, Palembang Square Mall. Iya, Passwordnya dong. Pak. Dunia. Palembang Square Mall. Belanja hiburan keluarga. Cak mana ulangi? Dunia belanja hiburan keluarga. Masa? Dengan Dunia siapa? belanja hiburan keluarga. Iya, Ya, dengan bapak ya, siapa benar. di mana? Dunia belanja hiburan keluarga. Iya Pak, iya bapak siapa di mana? Sama Pak Yadi, Bu. Hah? Pak
Pak Yadi. Yadi. Yadi, Pak kemana? Oh ya, jadi itu Di mana? Di Pelaju. Di Pelaju, baliklah pegawai. Oh rumahnya. Iya. Oke, Pak Yadi. Di Pelaju. Ya. Pertanyaannya, di bawah ini yang termasuk mengurangi pahala puasa. A. Makan. B. Ngibah. Mana yang benar? Ya. Pecah di gua bapak itu Oi Pak, B, Yadi. Iba. Hah? B. Soibah? Iba ya. Soibah apa ngibah? Iba itu B. B, Bu. Nandak. Oke, selamat Bapak, benar, ngibah. Oke, makasih, Bu. Ya, selamat. 250.000 ya. Oh, gibah Pak, Bu. Ay, dah. Terima kasih, selamat untuk siapa tadi? Yadi. Ya? Yadi di Pelaju. Oke, persembahan dari Lipo Mall dan Palembang Square. Kuis Anten-Anten Nunggu Buko dipersembahkan oleh Oke pemirsa, masih di segmen terakhir tentunya di acara Anten-Anten Nunggu Buka kita hari ini 2 Ramadan 1445 Hijriah bersama Cik Mila. Dan tadi kuisnya sudah dimenangkan oleh Pak Yadi di Pelaju ya, dari sponsor kita Lipo Mall dan juga Palembang Square. Dan Ustazah, duit kita lah hilang 250 ini ya. Untuk Yadi, tidak apa-apa lah Yadi, mbak lah Yadi, kami ikhlas. Kami ikhlas Yadi. Jadi Ustazah di tema kita hari ini yang tentunya sudah kita bahas banyak nih kan, menjaga pahala puasa. Dan kira-kira di penghujung acara ini mungkin Ustazah boleh berikan sedikit uraian atau kesimpulan lah dari apa yang kita bicarakan hari ini, yang intinya ini hal baik untuk kita masih lama ini, masih berapa hari lagi, puluh hari lagi untuk mendapatkan pahala yang berlipat-lipat di bulan suci Ramadan ini yang penuh rahmat dan ampunan ini. Silakan Ustazah. Ya, jadi buat pemirsa PAL TV, Anten-Anten Nunggu Buko dimanapun berada, Ramadan yang tinggal apa masih panjang ini? Iya, baru 2 hari nih Ustazah. Baru 2 hari, jadi bener. Masih banyak kesempatan. Masih 27 hari lagi ini, Yo, ya? masih banyak kita dapat Kita pahala. masih banyak kesempatan. Jadi 30 hari itu dibagi 3 biasanya. 10 hari pertama turun rahmat, 10 hari magfirah, yang kata para ulama tu. 10 hari ketiga kun minan nar, diharamkan jasad kita kesentuh api neraka. Maka jangan sampai kita tidak dapat. Kita mesti dapat. Harus. Dengan cara apa? Menjaga kemurnian dan kesucian puasa kita. Di samping puasa kita tadi tu sah, puasanya kewajibannya gugur, tapi pahalanya juga kita dapat dengan cara menahan pandangan, ucapan, ya. Ucapan ini masuk di gibah tadi, gibah, ngerumpi dan lain sebagainya, menahan amarah, kemudian menahan nafsu syahwat. Nah, ketika keempat hal ini kita lakukan semaksimal mungkin, kita jago jangan sampai dia tuh ternodai ya. Sehingga kalau ini kita jago, insya Allah pahala puasanya kita dapat. Di samping juga kita menambah amalia-amalia Ramadan yang sudah disunahkan oleh Rasulullah, dan menjadi pahalanya itu sama dengan cap pahala amalan wajib, yaitu tarawih tadi, tadarus Quran, kemudian kita membayar zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah kan. Mengeluarkan zakat ni agak susah Cik Mila. Kalau 1 juta baru 25.000 enteng. Nah kalau 1 miliar, nah duduk ke depan raya kita tercogok duit tertumpuk. Rasa sayang nih. 25 juta. Ya pening juga kepala. Tapi itu bukan hak kita. Betul. Dan memang harus kita bagi harus kita metu ke. Benar. Nah terus yang berikutnya lagi, maunya kita kaget, kita juga dapat Lailatul Qadar. Karena juga Palembang tuh kalau lah selekuran tuh malam 21, malam-malam ganjil. Itu Allah menurunkan para hamba-hambanya dari langit, para malaikat-malaikat Allah yang memberikan
satu ketentuan bagi hamba-hambanya yang Hidayah. terpilih. Maka kita harus siapa tahu kita dapat. Amin ya Allah. Dan jangan salah, orang yang dapat Lailatul Qadar itu berdampak pada tingkah lakunya setelah Ramadan. Oh. Biasa kalau sebelum Ramadannya ingal-ingalan, Ya, Ramadannya dia parah. apa istilahnya tuh berusaha jadi Ya, baik, dapat Lailatul Qadar setelah Ya, Ramadan, amin. dia lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Nah, itu berarti Artinya ada perubahan. Ada Itulah perubahan. mendapat Lailatul Qadar. Kita minimal kita menjadi hamba Allah yang bertakwa tadi. Amin, ya La'allakum Allah. tattaqun. Tattaqun. Itu. Oh iya. Baik pemirsa, itu cukup Ustazah? Cukup. Cukup, alhamdulillah ya Allah. Kalau denger Ustazah nih rasanya ilmunya ini harus ditarik terus ya. Makanya banyak nih ilmu beliau ini. Baik pemirsa PAL TV di mana saat ini berada, terima kasih sekali lagi ya untuk yang sudah nonton Anten-Anten Nunggu Buka, persembahan PAL TV memang punya kita ini, dan memang hadir setiap bulan Ramadan ya. Dan hari ini di 2 Ramadan 1445 Hijriah kita insya Allah mendapatkan puasa yang nanti mendapatkan ganjaran pahala luar biasa karena masih panjang perjalanan kita. Mudah-mudahan kita menemukan pahala itu, kita dapatkan, dan kita semaksimal mungkin untuk menjaga supaya ujian godaan itu bisa kita lewati. Amin. Dan kita mendapatkan perjuangan ini, kemenangan di 1 Syawal 1445 Hijriah. Terima kasih sekali lagi untuk Ustazah. Sama-sama. Untuk hadirnya sehat-sehat terus. Amin. Mudah-mudahan kaget sampai kita di 1 Syawal. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pemirsa PAL TV, terima kasih juga untuk para sponsor-sponsor kita yang luar biasa, yaitu Basnas Palembang, Lipo Group, Palembang Square, Palembang Icon, Catering Usaha Muda, Catering Shirley, Mega Wisata, Didi Paldian Wedding Organizer, Putri Pinang Masak, dan tentu saja Lipo Mall dan juga Palembang Square yang sudah memberikan kuis untuk pemirsa PAL TV di mana baik. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf salah-salah dari Cik Mila dan juga Ustazah. Insya Allah kita bertemu lagi di lain waktu. Dan sampai menunggu saatnya berbuka. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.